Ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita senantiasa atas karunia kesehatan dari Allah, atas karunia kesempatan, atas karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang syahadat, makna syahadat kedua, di mana minggu sebelumnya kita sudah sampai kepada hal-hal yang dibawa, yang dikabarkan oleh Rasulullah benar adanya, yaitu adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, sampai kita ke mizan malam Senin yang lalu. Pada malam ini kita lanjut pembahasan tentang surga dan sampai selesai dari kitab ini tentang hal-hal yang terjadi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wan naru was-siratu wal haudu wasyafa'atu wal jannatu war ru'yatu lillahi ta'ala bil aini fil akhirati bila kaifin wala makanin wala jihatin ay la kama yural makhluq wal khuluru fihima. Sekarang akan kita bahas bahwa apa itu surga, neraka, mohon maaf. Kita akan membahas pada malam ini dimulai dengan neraka. Wanar, neraka. Neraka adalah makhluk ciptaan Allah yang sekarang telah ada. Kita tahu dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, diperlihatkan tentang surga dan neraka. Jadi neraka sekarang ada dan akan kekal selama-lamanya sampai tidak ada penghabisannya. Jadi neraka adalah tempat untuk diazab orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat dari orang-orang mukmin. Nah, api neraka dari warna merah dibakar menjadi warna putih 1000 tahun. Sebelumnya warna merah itu memang hasil dibakar 1000 tahun menjadi warna merah. Kemudian dibakar 1000 tahun menjadi warna putih. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi warna hitam. Jadi neraka ini warnanya hitam, bau busuk dan ada tutupnya untuk menambah panasnya. Penduduk neraka kelak, gusinya saja sebesar gunung Uhud, gusinya. Gusi penduduk neraka sebesar gunung Uhud. Yang lain tentunya menyesuaikan. Tubuhnya, kulitnya saja 3 hari perjalanan. Jadi neraka adalah tempat yang paling menderita, yang paling berat siksaannya dan tidak akan ada habisnya. Itu ya. Nah, kemudian was-sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas Jahannam, di atas neraka Jahannam. Satu sisi sirat ada di Ardul Mubaddalah yang dimana mahsyar. Kemudian sisi yang lainnya ada di jalan menuju ke surga, bukan langsung ke surga. Di bawahnya ada Jahannam, neraka. Jadi dia satu sisi ada di Ardul Mubaddalah, sisi yang lainnya ada di jalan menuju surga. Agak menanjak memang. Orang berjalan di atas sirat ini adalah dengan amalnya. Sebahagian ada yang kakinya itu tidak menempel di sirat. Sebagian yang lain kakinya menempel di sirat. Dan mereka yang menempel kakinya ini ada yang terjatuh ke dalam Jahannam, ke dalam neraka Jahannam.
Jadi di sisi-sisi sirat ini ada yang namanya besi seperti mata pancing. Besi ini kiri kanan, ketika manusia terjatuh lalu tersangkut di besi ini, lalu besi ini akan melemparkan lagi ke atas sirat. Jadi sirat ini adalah siksa berat, perjalanan di atas sirat, di mana amal yang menjadi bahan bakarnya. Tadi ada yang terbang, ada yang berjalan tidak melempel pun kakinya di atas sirat. Ini tanda mudah mereka berjalan, gitu ya. Kemudian wal haud, ada juga haud. Apa itu haud? Haud itu adalah telaga. Telaga ini adalah tempat minumnya penduduk surga yang menuju ke surga. Sebelum masuk surga ada haud dulu, telaga. Jadi di sini orang yang akan masuk surga akan minum terlebih dahulu. Setelah minum dari haud ini, tidak ada rasa haus, tidak akan ada rasa haus dan tidak ada rasa lapar lagi. Kalaupun minum, kalaupun makan hanya untuk menikmati setelah itu. Sangat enak rasa minuman di haud ini. Ya, sangat enak, lebih manis dari madu, lebih lembut daripada susu. Sangat enak. Setelah minum tidak akan ada haus lagi. Dan cangkir-cangkir yang ada di haud itu yang paling banyak milik umatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Semoga kita kelak dapat merasakan minuman di telaga tersebut. Kemudian ada yang namanya wasyafa'ah. Ada juga syafaat. Wajib kita percaya adanya syafaat. Syafaat akan diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat terbesar. Kelak Nabi akan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang Allah kehendaki dia mendapatkan syafaat tersebut. Syafaat ini untuk meringankan dosa atau meringankan siksa, baik sebelum masuk neraka ataupun sudah di neraka. Gitu. Jadi untuk dikurangi untuk meringankan azab intinya. Syafaat itu berlaku kepada pelaku maksiat dari umat Nabi kita Nabi Muhammad. Dan di antara orang yang dapat memberikan syafaat adalah para ulama, juga dapat memberikan syafaat kepada kita. Kemudian wal jannah. Selanjutnya adalah surga. Surga adalah tempat diberi nikmat. Berbeda tadi dengan neraka. Surga adalah makhluk ciptaan Allah yang telah diciptakan oleh Allah dan sekarang sudah ada. Neraka juga sudah ada dan akan kekal selama-lamanya sampai tidak ada penghabisan lagi. Ini akidah yang benar bahwa surga dan neraka akan kekal selama-lamanya. Jadi walaupun ada orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa neraka akan punah, semacam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan neraka akan punah. Tentu saja ini bertentangan dengan akidah. Kemudian datang yang lain, Jaham bin Safwan. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan neraka yang akan punah, Jaham bin Safwan mengatakan surga neraka akan punah. Itu dua-duanya menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, surga ini adalah tempat diberi nikmat. Banyak sekali nikmat di surga. Ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Nikmat umum itu adalah dapat kepada semua penduduk surga. Nikmat umum misalkan, semua di sana tidak ada yang namanya sakit. Semuanya sehat-sehat. Semuanya mendapatkan sungai, madu, susu. Semuanya mendapatkan, siapapun nggak akan sakit lagi, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Itu penduduk surga tidak akan menua lagi. Itu semuanya dapat. Namun ada juga nikmat khusus. Nikmat khusus itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ada dalam hadis, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan kepada hamba-hambaku yang takwa
Sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Sementara tadi sehat, muda semuanya, cantik-cantik semuanya, mendapatkan nikmat rumah yang luas misalkan, semuanya mendapatkan. Namun ada yang khusus-khusus lagi yang tidak diungkap sekarang. Itu adalah menjadi rahasia, menjadi sir yang akan didapatkan bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang yang takwanya tingkat tinggi. Gitu ya. Jadi itulah surga. Di antaranya telah kita sampaikan, ada pohon yang mengeluarkan baju untuk penduduk surga bernama pohon tuba. Ya, penduduk surga semua akan mendapatkan baju-baju yang indah-indah dari pohon tuba. Tidak ada lagi cuci-cuci pakaian, tidak ada lagi yang namanya capek, tidak ada lagi keluar keringat. Keringatnya penduduk surga itu ketika dia makan makanan-makanan yang enak-enak, bukan karena lapar, bukan kalau minum bukan karena haus, tapi hanya karena ingin menikmati. Itu diberikan oleh Allah, lalu keluar keringat. Keringat itu menjadi bau misik, bau harum semerbak. Tidak perlu mandi lagi, tidak buang hajat lagi. Jadi di sana selamat menikmati enak-enaknya surga. Tidak ada capek, tidak ada sedih, tidak ada sakit. Itu ya. Semua orang memiliki pohon-pohon, kebun-kebun yang luas. Yang penduduk surga yang terakhir masuk surga saja, dia mendapatkan luasnya rumahnya 10 kali lipat dari luasnya langit dan bumi. Ini yang terakhir. Coba bayangkan yang duluan masuk surga. Coba bayangkan yang sebelum itu. Bagaimana nikmatnya Allah berikan. Nah, Allah memberikan nikmat sebegitu tidak dapat dihitung di surga nanti, tidak dapat digambarkan bahkan. Maka kita diminta di dunia ini untuk menjalankan ketaatan. Di dunia ini untuk melawan hawa nafsu, untuk menuju ke surga yang dijanjikan oleh Allah. Jalan menuju surga tentunya dipenuhi dengan sesuatu yang enggak enak, melawan hawa nafsu. Namun jalan ke neraka adalah dipenuhi dengan sesuatu yang enak-enak, pemenuhan hawa nafsu, itu jalan ke neraka. Jalan ke neraka penuh dengan pemenuhan hawa nafsu, jalan ke surga melawan hawa nafsu. Makanya tidak enak jalan ke surga di dunia ini. Kecuali bagi orang-orang yang menikmati dengan ibadahnya. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, mengenal Rasulullah, tahu kadar akhirat. Itu ya. Luar biasa. Rumah-rumah tadi menjulang tinggi. Dan di sana nanti orang itu kepingin rumah yang lebih mewah dari itu, tapi amalnya tidak mencukupi misalkan. Namun serendah-rendah surga, nikmat tadi, nikmat umum semuanya didapatkannya. Ketika dia kepingin makan burung, misalkan burung yang lagi terbang, dia kepingin saja langsung udah tersaji di dalam napan. Dilayani oleh ribuan wildan. Wildan ini bukan dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis jin. Allah ciptakan khusus untuk melayani penduduk surga. Masya Allah, segala yang indah-indah yang tidak ada taranya ada di dalam surga. Makanya tadi jalan menuju ke surga itu sulit. Selanjutnya, warru'yatu lillahi ta'ala bil aini fil akhirah. Nah, selanjutnya nikmat yang paling besar di surga adalah dapat melihat Allah Ta'ala kelak di akhirat. Dapat melihat Allah Ta'ala kelak di akhirat. Allah memberikan nikmat kepada orang mukmin yang penduduk surga untuk dapat melihat Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Sebagaimana dia yakini di dunia ini bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak serupa dengan makhluknya, maka dia akan diberikan oleh Allah kenikmatan itu untuk dapat melihat Allah kelak di surga. Ada yang setiap hari dapat melihat Allah, ada yang seminggu sekali, tentunya waktu di surga, tergantung ketakwaannya. Nah, ini adalah nikmat terbesar. Allah dilihat di surga tidak seperti kita melihat makhluk.
Tidak seperti kita melihat makhluk ciptaan Allah. Jika makhluk ciptaan Allah kita lihat, itu berlaku baginya tempat. Ada pada satu tempat, baru kita dapat melihatnya. Allah bukan benda, sehingga ketika kita lihat, bukan di suatu tempat. Juga bukan di atas kita, bukan di bawah, bukan di samping kanan, bukan di samping kiri. Tidak seperti kita melihat makhluk. Gitu ya. Allah memberi kita kemampuan untuk dapat melihat Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Apa kata Imam Abu Hanifah tentang ini? Imam Abu Hanifah berkata dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, Wallahu ta'ala yura fil akhirah. Allah ta'ala akan dilihat di akhirat. Wa yarahul mu'minun, orang mukmin akan melihat Allah. Wa hum fil jannah, orang mukmin dalam surga. Allah bukan dalam surga, bukan pula di luar surga. Bi a'yuni ru'usihim, Allah dapat dilihat dengan mata kepala mereka. Bila tashbih, tanpa serupa dengan makhluk. Tidak serupa, tidak berlaku jarak, tidak berlaku arah, tidak berukuran Allah. Gitu ya. Wala kaifiyatin, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Bila kaifiyatin, bila kamiyah, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Tidak ada bagi Allah bagian-bagian, tidak terdiri dari bagian-bagian. Esa tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak ada keserupaan Allah dengan makhluk. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Dan tidak ada antara manusia, antara makhluk dengan Allah itu jarak. Tidak berjarak. Tetap tidak boleh bertanya bagaimana di dunia ini. Sebagaimana kita meyakini Allah, tidak boleh tanya bagaimana. Karena Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Pertanyaan bagaimana hanya berlaku bagi benda yang ada ukuran. Bagi benda yang berdimensi. Yang ada bagiannya. Yang ada panjang, lebar, dan kedalaman. Itu berlaku pertanyaan itu kepada makhluk, kepada benda. Jadi pertanyaan bagaimana hanya berlaku kepada benda. Allah bukan benda. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah yang kita sembah tidak serupa dengan makhluknya, tidak disifati dengan sifat makhluknya, bukan beranggota tubuh, bukan datang dari jauh sampai mendekat, tidak. Itu adalah makhluk. Gitu ya. Kalau jauh kita lihat kecil, semakin mendekat semakin besar, itu makhluk. Allah tidak seperti itu nanti dilihat, karena tidak serupa dengan apapun, dan tidak ditanya bagaimana, ya, tidak ditanya bagaimana. Itu tidak pertanyaan-pertanyaan yang di sini kita yang dilarang kepada Allah tidak boleh dipertanyakan. Tidak boleh bertanya di mana, kapan, bagaimana, tidak berlaku pada Allah. Itu ya. Allah memberikan kita mampu untuk melihat. Semoga nikmat itu kita dapatkan. Ya. Jadi Allah tetap tidak serupa dengan makhluknya. Jika kita ingin kelak melihat Allah di surga, ketika kita masuk surga, mudah-mudahan amin, ya. Allah tentunya bukan di surga, bukan di luar surga tadi, maka kita harus beriman dengan iman yang benar, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Tidak disifati Allah dengan naik, turun, tidak. Tidak disifati dengan di atas, di bawah, tidak. Di satu tempat, tidak. Dengan berukuran, tidak. Jadi mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Kita akan diberi keistimewaan bagi penduduk surga untuk bisa melihat Allah. Karena di dunia ini dia telah meyakini, tidak bertanya-tanya tentang Allah, tidak berpikir tentang Allah, Allah berikan nikmat itu kelak di surga. Itu nikmat terbesar. Nikmat yang lainnya tentunya di surga itu kan kita tadi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan berjumpa. Rasulullah itu makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa, yang paling mulia. Tentu saja kita ingin bertemunya dengan Nabi Muhammad, pertemuan sebagaimana makhluk. Namun Allah bukan makhluk, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Wala makan wala jihah, jadi tidak bertempat di satu tempat. Tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh benda.
Allah itu bukan benda sehingga tidak mengisi ruang kosong. Wala jihah, tidak berlaku baginya arah mata angin. Timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, tidak berlaku. Aila kama yural makhluk. Kemudian wal khuludu fihima. Lalu adalah kekekalan di surga. Surga kekal. Neraka juga kekal. Surga kekal, neraka kekal. Kekalnya surga dan neraka karena Allah berkehendak untuk mengkekalkannya. Kekalnya surga neraka bukan zati, bukan zatnya yang kekal. Tapi kekalnya surga neraka adalah zamani. Kekal zamani. Allah mengkekalkan, tapi ada permulaan. Dia abadi, tidak azali. Allah azali dan abadi. Surga neraka tidak azali, hanya abadi. Allah berkehendak untuk mengkekalkannya. Akidah yang benar adalah meyakini bahwa surga dan neraka itu kekal selama-lamanya. Jangan menyimpang dari akidah yang benar. Itu ya. Kemudian wal imanu bil malaikatillah. Selanjutnya beriman kepada malaikat Allah. Oh ya, sebelum ke situ, pada kekekalan tadi, sebelum percaya kepada malaikat, malaikat kala itu membawa seekor kibas, lalu memanggil, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka. Diperlihatkan kepada penduduk surga, diperlihatkan kepada penduduk neraka bahwa kibas itu disembelih. Diibaratkan kibas itu adalah kematian. Artinya kematian telah disembelih, yang ada adalah hidup. Kehidupan selama-lamanya. Maka menyesallah penduduk neraka semenyesal-menyesalnya. Mengapa dulu ketika di dunia sudah diberikan waktu yang luang, waktu untuk beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengenal pun Tuhan yang disembah, padahal pencipta satu-satunya adalah Allah. Orang kafir tidak percaya adanya Tuhan, orang ateis tidak percaya adanya Tuhan. Orang kafir sebagian tidak, kafir bermacam-macam ya, ada ateis, ada ta'til, ada bermacam-macam. Jadi sebagian tidak percaya pada Al-Quran, menolak hukum-hukum dalam Al-Quran, juga kafir. Sebagian tasbih, kafirnya itu menyerupakan Allah dengan makhluknya ketika hidupnya di dunia ini. Dia ternyata adalah golongan orang-orang yang meyakini bahwa Allah ada bersemayam di atas arasy. Atau dia adalah orang-orang yang meyakini Allah naik turun pada sepertiga malam. Misalkan golongan itu. Sementara Allah mensifati dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya dari segala segi. Maka akidah yang benar adalah bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka keyakinan yang benar Allah tidak serupa dengan makhluknya, ini keyakinan yang orang akan selamat kelak di akhirat. Sementara orang yang mengatakan Allah bertempat, berarti dia membendakan Allah, membayangkan Allah, menggambarkan di pikiran dia ada pada satu tempat. Itu. Maka dari itu, hati-hati. Belajarlah akidah yang benar pada guru yang terpercaya, pada guru yang keyakinannya juga benar, yang bersanad ilmunya sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Allah tidak boleh kita membaca-baca sendiri. Mengenal Allah, mengenal Nabi harus belajar dari para ulama, daripada guru. Tidak dengan membaca di buku atau nonton YouTube atau mendengarkan dari radio. Tidak. Jadi tentang Allah wajib dipelajari. Wajib kepada setiap individu muslim untuk mengenal Tuhan yang disembah. Karena jika dia tidak mengenalnya, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau terjatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya, mati dalam kondisi itu, maka dia berarti akidahnya adalah bermasalah. Akhirnya dia ternyata imannya tidak selamat, imannya telah batal. Na'udzubillah, jika dia baru sadar ketika ruh dicabut. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Maka dari itu, selagi kita masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan masa muda kita. Gunakan masa muda kita sebaik-baiknya untuk mencari ilmu agama dan kita amalkan. Karena kematian
tidak akan permisi. Malaikat Israel tidak akan permisi dulu. Tidak nanya ke kita, udah siap untuk saya cabut ruh? Enggak. Tapi datang tiba-tiba. Dan semua orang akan menemui ajal tersebut. Tidak ada orang yang akan lewat. Maka dari itu orang yang berakal hendaknya berpikir bahwa ada kehidupan setelah kematian. Akan dipisahkan kita dengan kehidupan dunia ini dengan dicabut ruh kita. Lalu masuk ke alam barzakh dan alam-alam berikutnya. Pertama, pemisahan dengan dunia adalah dari ketika sudah memasuki kuburan, ketika kita mati. Semoga kita husnul khatimah. Amin. Selanjutnya, wal imanu bi malaikatillah. Selanjutnya, wajib pula kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang utama adalah malaikat Jibril, Mikail, ya, Israel, Israfil, dan selanjutnya Hamalatul Arash, itu yang lebih yang mulia setelah Jibril, Mikail, Israfil. Nah, itu malaikat-malaikat yang utama. Kemudian dan berikutnya, dan 10 malaikat ini adalah yang wajib kita kenal. 10 yang wajib dikenal. Bukan berarti ada 10 malaikat. 10 nama malaikat yang wajib dikenal. Ya. Nah, malaikat jumlahnya itu sangat banyak. Lebih banyak daripada rintik hujan. Lebih banyak dari daun-daun yang berguguran. Allah menciptakan malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak juga perempuan. Mereka tidak berjenis kelamin. Mereka tidak berkembang biak seperti kita dengan melahirkan, tidak. Dan malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedip mata pun mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat adalah makhluk yang taat, tidak memilih kecuali taat kepada Allah. Nah, jadi malaikat yang wajib kita kenal 10 tadi. Tapi sesungguhnya banyak sekali. Kita pun ini ada yang jaga kita, malaikat. Malaikat diutus oleh Allah untuk menjaga kita dari syaitan. Jadi ganti-gantian lagi. Siang ada 8, malam diganti lagi dengan 8 yang baru. Jadi ganti-gantian untuk menjaga kita. Ada yang menjaga pohon, ada yang mencatat daun-daun yang jatuh. Ya. Kalau yang jaga kita tadi hafazah. Banyak sekali malaikat. Masya Allah. Tapi tidak berjenis kelamin. Malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad, rupanya selalu rupa laki-laki yang ganteng, tapi tidak berjenis kelamin. Itu bukan rupa asli malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril bisa menyerupai laki-laki. Gitu. Allah berikan keistimewaan kepada malaikat bisa menyerupai manusia. Malaikat Jibril yang aslinya, Masya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad pernah melihat rupa asli malaikat Jibril kali pertama ketika beliau di Ajiat. Beliau minta kepada malaikat Jibril untuk bisa melihat rupa yang asli. Malaikat Jibril berkata, berdoalah kepada Allah. Lalu Nabi kita berdoa kepada Allah, tampaklah rupa Jibril yang asli. Begitu tampak, pingsan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pingsan bukan pengecut, ya, karena pengecut tidak ada pada Nabi. Ini takut yang manusiawi. Ya, begitu melihat besar sekali makhluk ciptaan Allah bernama Jibril, yang sayapnya itu 600 sayap Jibril. Satu sayap dibentangkan timur barat gelap. Masya Allah. 600 sayap. Satu sayap dibentangkan timur barat gelap. Ini malaikat Jibril. Apa enggak pingsan Nabi kita Nabi Muhammad? Masya Allah. Pingsan langsung didekap oleh malaikat Jibril kembali. Dan malaikat Jibril merubah bentuknya kembali menjadi laki-laki. Kali kedua dilihat di mana? Di Sidratil Muntaha. Ketika ke Sidratil Muntaha, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj. Jadi kali kedua dilihat adalah malaikat Jibril di atas sana, bukan Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah ada tempat-tempat. Nabi kita Nabi Muhammad naik ketika Mi'raj bukan untuk bertemu dengan Allah, namun Allah memuliakan Nabi kita untuk melihat keajaiban-keajaiban yang ada di atas sana. Nabi berkata, tidak ada tempat di langit untuk 4 jari atau 1 jengkal kecuali dipenuhi oleh malaikat yang sedang berdiri, rukuk dan sujud mematuhi perintah Allah.
Jadi di sini juga dalil menolak bahwa orang yang berkata Allah ada di langit. Tidak ada tempat untuk 4 jari atau sejengkal dipenuhi dengan malaikat. Kalau dia bilang di atas langit, berarti berdesak-desakan dengan malaikat dong. Dan jadi serupa dengan malaikat, jadi serupa dengan makhluk. Sementara Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya dari segala segi. Sehingga Allah tidak bertempat di langit. Jadi yang di langit adalah malaikat. Makanya dalam ayat kalau berbunyi amintum man fis sama, yang sama itu adalah para malaikat. Jadi jika yang dimaksud yang percayakah kalian kepada yang ada di langit, yang ada di langit adalah malaikat, karena Allah ada tempat-tempat. Malaikat tempatnya di langit, manusia tempatnya di bumi, jin tempatnya di bumi. Itu kita bersama-sama jin, makanya jin juga menggoda kita, membuat kita nggak khusyuk sholat, membuat kita marah-marah, membenci sama muslim, benci pada saudara, benci pada keluarga, benci pada sesama saudara. Karena kenapa? Karena dibikin oleh setan, oleh iblis. Itu ya. Itu tentang malaikat. Percaya kepada malaikat. Ini termasuk perkara-perkara yang agung tentang keimanan. Wa rasulihi, percaya pula kita kepada rasul-rasul Allah, baik mereka nabi ataupun rasul. Ada yang nabi, ada yang rasul. Di antara 25 nabi, ada yang nabi, ada yang rasul. Jadi, nabi adalah manusia, rasul adalah manusia pilihan Allah yang diwahyukan kepada mereka dengan syariat baru. Itu rasul. Diwahyukan ada syariat baru pada rasul. Sementara nabi adalah pilihan Allah juga. Ada wahyu bagi mereka, tapi bukan wahyu untuk pembaharuan syariat yang isinya mau'izah misalkan. Jadi perbedaannya, saya ulangi, perbedaan nabi dengan rasul bukan pada nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Ini kata para ulama keliru, walaupun terdapat di dalam sebagian tafsir, tapi pengarang tidak dikatakan oleh para ulama, pengarang tidak menulis itu, tapi itu adalah sisipan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tafsir Jalalain misalkan, Jalaluddin Asyuti dengan 2 Jalal ya, Jalaluddin Asyuti dan Jalal satu lagi, mohon maaf agak lupa nih, nanti diingat kembali. Jadi jika dalam kitab itu menyatakan seperti itu, kata para ulama, itu bukan dari pengarang, itu adalah tambahan dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, sehingga perbedaan nabi dan rasul yang sebenarnya adalah rasul manusia pilihan Allah yang diwahyukan dengan syariat baru, sementara nabi pilihan Allah tidak diwahyukan dengan syariat baru, tapi diperintahkan untuk meneruskan syariatnya para rasul. Jadi nabi meneruskan syariatnya para rasul, tidak ada pembaharuan syariat. Di antara nabi dan rasul adalah Nabi Adam. Itu udah ijma bahwa Nabi Adam adalah nabi dan rasul. Mana dalilnya? Nabi Adam kan punya anak. Nabi Adam itu ketika lahir anak kembar 40 kali. Yang kembar ini, yang sama-sama kembar, sama-sama lahir ini tidak boleh nikah dengan sama lahir, harus yang berbeda lahir. Ini bukti ada syariat. Syariat Nabi Adam diperbaharui oleh Nabi Syith. Nabi Syith memperbaharui syariat Nabi Adam, boleh nikah kandung. Nabi Syith syariat baru yang berlaku pada Nabi Syith, tidak boleh lagi nikah kandung, tapi masih boleh kala itu menggandeng kakak adik sekali nikah. Ini artinya syariat, dan ini bukti bahwa ada pembaharuan. Ketika ada pembaharuan syariat, itu mereka adalah rasul. Gitu. Sementara ada syariat baru, ada syariat baru. Kalau Nabi Adam memang syariat baru gitu kan, nggak ada diperbarui karena memang Nabi Adam yang pertama gitu. Sementara Nabi Syith ada datang syariat baru pada Nabi Syith, diwahyukan untuk tidak boleh nikah lagi kandung misalkan. Inilah perubahan syariat, perbedaan antara rasul satu dengan rasul yang lainnya. Sementara Nabi tadi adalah penerus syariatnya para rasul, mereka tidak ada syariat baru.
Perubahan itu yang dimaksud adalah misalkan tidak dalam akidah. Misalkan tadi cara menikah. Ya, kalau sementara cara mengenal Allah semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah menyampaikan bahwa Allah ada tempat-tempat tidak serupa dengan makhluknya semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Makanya akidah Allah ada tempat-tempat itu akidah para nabi, para sahabat meyakini seperti itu. Dalam hal ini tidak ada perubahan. Semua nabi mengajak untuk menyembah Allah, semua nabi dan rasul mengajak untuk menyembah Allah yang satu yang tidak serupa dengan makhluknya, yang esa, yang tidak serupa dengan makhluknya. Sementara syariatnya berbeda-beda. Syariat itu adalah memang hukum-hukumnya ada yang berbeda-beda. Ada yang tadi boleh nikah kandung, ada yang tidak boleh, gitu. Jadi syariat aqidatan wa ahkaman. Kalau solat ada juga, solat zaman dulu ada, cuman jumlah rakaat, jumlah waktunya berbeda misalkan. Kalau di umat Nabi Muhammad ini ada 5 waktu sehari semalam. Nabi sebelum kita ada yang berbeda, gitu. Ya, ada yang berbeda. Makanya kan berbeda-beda syariatnya. Cara menikah tadi, solat dalam solat misalkan. Selanjutnya, jadi kita udah paham ya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi meneruskan syariat Rasul. Nabi tetap menyampaikan. Nabi tetap menyampaikan, bukan berarti Nabi tidak menyampaikan. Bagaimana bisa Nabi tidak menyampaikan sementara mereka diutus oleh Allah, manusia pilihan yang mulia, diutus oleh Allah untuk juga menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang akidah, tentang hukum-hukum. Namun mereka meneruskan dari Rasul. Jangankan para nabi, para ulama saja diperintahkan untuk menyampaikan. Kita semua juga diperintahkan untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Rasulullah memerintahkan untuk menyampaikan apa yang didengar dari Rasulullah itu walaupun satu ayat. Gitu. Namun yang sudah didengar dan yang sudah dipahami tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh sesuatu yang belum dipahami. Kemudian wa kutubihi, percaya pula kita kepada kitab-kitab Allah. Yang kita kenal ada 4. Ada Taurat, Zabur, Injil, ada Al-Quran. Yang kita kenal ada 4. Percaya kita kepada kitab-kitab Allah. Ada yang suhuf juga. Ada suhuf yang paling banyak turun kepada Nabi Ibrahim misalkan. Nah, kita percaya. Namun yang sekarang yang dijamin keaslian dan otentiknya adalah Al-Quran. Hukum-hukum yang lainnya sudah ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Yang penting-penting sudah berulang dalam Al-Quran. Tentang kabar-kabar umat sebelumnya misalkan. Itu ya. Selanjutnya, wabil qadari khairihi wa syarrih. Dan percaya pula kita kepada qadar baik dan buruk. Ketentuan Allah yang makdurnya itu ada yang buruk. Sementara ketentuan Allah atau takdir Allah itu, qadar, ketentuan Allah itu semuanya itu baik. Sifat takdir Allah baik. Makdurnya yang berlaku kepada hamba, kepada makhluk itu ada yang buruk. Ada setan, ada iblis, ada nabi, ada yang baik, ada yang buruk. Kita beriman bahwa baik itu dari Allah, buruk itu dari Allah. Kita beriman, kita percaya. Yang baik Allah perintahkan. Tadi ada yang baik, ada nabi, ada malaikat, perbuatan-perbuatan baik, ada ketaatan, ya, ada orang sholat, orang melakukan mengkaji ilmu agama, itu kebaikan-kebaikan. Ada buktinya aja. Ada orang yang belajar ilmu agama, ada nabi. Artinya kebaikan Allah ciptakan, Allah kehendaki, Allah dengan ketentuan Allah itu terjadi. Dan keburukan setan, iblis juga dengan ketentuan Allah, diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Dengan ketentuan Allah itu terjadi, ditakdirkan oleh Allah. Ya, namun Allah tidak perintahkan yang buruk-buruk untuk dilakukan oleh manusia. Baik dikehendaki oleh Allah, buruk dikehendaki oleh Allah. Baik dikehendaki
diperintahkan, ya, baik dikehendaki, ditakdirkan, ya, apalagi diciptakan oleh Allah, dikehendaki, ditakdirkan, diciptakan, diketahui oleh Allah, diperintahkan, diridhoi. Sementara yang buruk dikehendaki juga oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dalam ilmu Allah terjadi, ya, namun tidak diperintahkan, tidak diridhoi. Kita percaya baik dan buruk adalah ketentuan Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Percaya kita kepada qadar baik dan qadar buruk. Makdurnya yang buruk, kita percaya yang terjadi pada makhluk. Tadi ada setan, ada iblis, kan buruk. Namun takdir Allah tidak disifati dengan buruk. Itu ya. Baik buruk dari Allah, manis pahit dari Allah. Kita alami senang, susah, itu dari Allah. Dapat bala, dapat musibah dari Allah. Maka bagi orang yang beriman kepada qadar ini, baik buruk dia beriman dan manis pahit dia beriman, dia tentunya akan menerima yang pahit menimpa atas dia. Dia tidak akan menentang Allah ketika dia mengalami hal-hal yang tidak enak bagi dia. Dapat bala, dapat musibah, kurang harta, sakit, berpisah dengan orang yang dicintai, tidak akan menjatuhkan dia ke dalam maksiat kepada Allah. Kurang harta tidak akan menyebabkan tangan dia mengambil sesuatu yang dilarang. Tidak akan menyebabkan mulut dia dimasukkan sesuatu yang sumbernya itu haram. Walaupun dalam keadaan miskin, terjaga perutnya, terjaga tangannya, terjaga matanya, terjaga lidahnya. Karena kenapa? Karena dia yakin bahwa semua itu dari Allah. Dunia ini tidak ada lain yang harus dijalani oleh kita adalah menerima dengan lapang dada, jaga diri supaya tidak terjatuh dalam maksiat. Begitu aja. Adapun bala, Nabi orang yang paling besar balanya. Kemudian setelah itu para nabi dan rasul orang yang paling besar diberi bala. Jangan bilang kita yang paling banyak balanya. Kemudian setelah itu sesuai dengan kadar keimanannya diuji oleh Allah. Kuat iman, banyak ujian. Maka ketika seseorang banyak ujian, bersyukurlah, berarti Allah memilih orang itu karena dia kuat imannya. Karena sebagian orang ketika diuji, dia murka pada Allah, dia marah, jatuh dalam kekufuran, dia tidak terima. Kenapa harus saya? Na'udzubillah, ada yang bilang misalkan Allah tidak adil, itu jatuh dalam kekufuran. Jadi inilah hakikat percaya kepada qadar baik dan buruk. Kita yakin seyakin-yakinnya baik Allah ciptakan, buruk Allah ciptakan. Jadi yang buruk tidak diciptakan oleh setan tadi, tidak diciptakan oleh iblis. Allah yang menciptakan iblis dan perbuatan-perbuatan iblis. Allah yang menciptakan manusia dengan perbuatan-perbuatannya. Baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ini iman yang benar. Jangan sampai ada orang meyakini bahwa baik dari Allah, buruk dari manusia, atau dari makhluk. Kalau demikian, setan, apa dia menciptakan perbuatannya sendiri? Hebat sekali dia. Jadi makhluk tidak bisa menciptakan makhluk. Perbuatan adalah makhluk. Allah lah pencipta perbuatan. Baik dan buruk, Allah yang ciptakan. Namun bedanya, yang buruk tidak diridhoi. Yang buruk kelak diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sementara dia punya akal sehat, dia akan dipertanyakan kelak di akhirat. Kemana dia upayakan kehendak dia? Jika kehendaknya diupayakan kepada yang baik-baik, maka dia akan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Jika upayanya diarahkan kepada yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya kelak di akhirat. Upaya yang menjadi standar, yang menjadi mahal taklif. Jadi dan tamyiz dan ketika dia masih mampu membedakan. Ketika sudah gila, ya nggak ada lagi dicatat. Nah, ketika masih mampu, bukankah kita bisa memilih? Ketika mampu, ketika masih punya akal sehat, bukankah kita bisa memilih?
kita mau ke pengajian atau mau ke tempat yang dilarang oleh Allah, misalkan tempat-tempat maksiat, kan bisa tahu, selagi dah tahu bahwa dia belajar ini yang namanya zina itu haram, dia bisa mencegahnya sebenarnya, dia punya akal. Namun dia tidak melakukannya, dia melakukan menuruti nafsunya, maka dia tercatat sebagai pelaku maksiat. Sementara yang satu lagi, walaupun dia perbuatannya diciptakan oleh Allah, tapi Allah tidak ridho karena dia berkehendak untuk memilih itu, maka dia kena. Di akhirat akan kena dosanya. Bagi yang memilih kebaikan, dia akan mendapat pahalanya atas kehendak dia memilih kebaikan. Karena kehendak dia bisa memilih selama masih akal sehat. Adapun orang gila tadi, walaupun dia mungkin telanjang di jalanan, karena dia sudah tidak berfungsi akal sehatnya, tidak dicatat. Gitu. Dia selamat kelak di akhirat dengan syarat gilanya tentu saja. Selama gila dia bebas, tapi pertanggungjawaban yang sebelum gila jika sudah balik. Kecuali dia gila sebelum balik sampai dalam mati, ketika dia mati dalam kondisi gila, maka ini tidak dia aman kelak di akhirat. Tidak disiksa kelak di akhirat. Coba, begitu adilnya Allah. Tapi bagi kita yang udah punya akal sehat ini, diberikan keistimewaan akal sehat, jika digunakan dengan baik, maka kelak di akhirat surgalah tempatnya. Berarti dia bersyukur kepada Allah atas akal sehatnya, lalu dipergunakan dengan baik, lalu dipergunakan pada jalan yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Selanjutnya, wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Dan percaya kita bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Ya, dan beliau adalah pimpinan seluruh anak Adam. Nabi kita Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Jadi aliran macam apapun yang datang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad tidak didengar oleh orang yang beriman. Namun tidak demikian dengan orang-orang yang tidak selalu dalam ilmu agama. Orang-orang yang menentang Allah, sebagian ada yang mengaku diri sudah menjadi nabi. Dulu kita pernah mendengar Lia Eden katanya datang wahyu dari Jibril. Na'udzubillah, tidak ada lagi wahyu itu karena sudah selesai pada nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Ada lagi Musaddiq dulu mengaku diri jadi nabi. Ada Mirza Ghulam Ahmad mengaku diri jadi nabi. Jika orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad bahwa beliau adalah penutup para nabi, masa dia mau mendengarkan itu? Masa dia nggak bisa menolak itu? Artinya apa? Jika dia seperti itu, ya Allah telah menyesatkan dia. Dia nggak menggunakan akal sehat lagi. Mungkin juga tidak belajar ilmu agama. Bagi orang yang beriman tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul pilihan Allah. Tidak ada Nabi setelah beliau. Itu Nabi terakhir. Dan beliau adalah, walaupun nanti kan Imam Mahdi akan turun di akhir zaman. Tanda-tanda kiamat kecil terakhir adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi turun nanti. Mana diturun? Mohon maaf, Imam Mahdi nggak turun. Salah bahasa. Imam Mahdi itu lahir. Yang turun Nabi Isa. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi sudah ada. Lalu Nabi Isa menjadikan Imam Mahdi sebagai imam solat. Jadikan Imam Mahdi sebagai imam solat. Itu. Untuk memberi pemahaman kepada kita, kepada umat bahwa Nabi Isa tidak membawa syariat beliau. Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Itu. Walaupun beliau turun sebagai Nabi dan Rasul, tapi tetap beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad karena tidak ada pembaruan syariat setelah Nabi Muhammad diutus. Dan Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah pemimpin seluruh manusia keturunan Adam. Jadi Nabi yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad, dan beliau adalah pimpinannya umat manusia. Bahwa beliau adalah pimpinan umat manusia. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah la fakhra. Aku adalah
pimpinan anak Adam nanti di hari kiamat. Bukan untuk kesombongan Nabi mengatakan seperti itu. Namun beliau mengatakan itu adalah tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah. Bahwa beliau adalah Allah tentukan sebagai pimpinan anak Adam seluruhnya kelak di akhirat. Itu. Baik. Lanjut kita, lihat jam berapa. Kita lanjut sedikit lagi bahwa wayajibu i'tiqadu anna kulla nabiyyin min anbiya'illahi yajibu an yakuna muttasifan bisidqi wal amanati wal fatanati fayastahilu alaihimul kadhibi wal khiyanati war radzalati was safahatu. Mohon maaf, fayastahilu alaihimul kadhibu wal khiyanatu war radzalatu was safahatu wal baladatu wal jubnu wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhu. Selanjutnya, wajib berkeyakinan juga bahwa setiap nabi dari nabi-nabi Allah itu pasti bersifat jujur, siddiq. Tidak ada nabi yang tidak jujur. Tidak ada nabi yang tidak amanah. Semua mereka jujur. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad dikenal dengan Shadiqul Amin. Orang yang jujur, amanah Nabi kita Nabi Muhammad. Sehingga ketika beliau berhijrah, beliau itu dalam kondisi kejepit lah, berhijrah karena melaksanakan perintah Allah. Jadi dalam kondisi seperti itu, Nabi kita Nabi Muhammad masih saja berpikir untuk mengembalikan barang-barang milik orang kafir Quraisy dititipkan kepada Sayyidina Ali. Ini untuk membuktikan bahwa bagaimana Rasulullah itu sangat-sangat jujur. Ya. Dalam kondisi mau hijrah saja, beliau masih memperhatikan hal-hal yang penting ini. Tidak ada nabi yang tidak jujur. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad. Dan semua mereka itu amanah, dapat dipercaya. Tidak khianat. Ketika menyampaikan wahyu, tidak ada yang dikurangi. Tidak ada yang menguntungkan, dikabarkan, yang tidak misalkan disembunyikan, enggak ngumpet-ngumpet dalam wahyu. Semuanya disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Allah disampaikan. Dan mereka juga semuanya fatanah, cerdas. Jadi Nabi itu cerdas-cerdas. Manusia yang paling cerdas adalah para nabi. Karena mereka adalah penegak hujjah kepada orang-orang penentang. Maka mereka tentu saja ketika mereka menjawab, mereka cerdas. Namun dalam kecerdasan mereka tidak sombong. Dalam kecerdasan mereka juga masih seperti Nabi kita Nabi Muhammad ketika ditanya tentang mana tempat yang paling mulia di bumi dan mana yang paling jelek. Sebagai seorang yang paling cerdas, tidak langsung menjawab. Tetap mengatakan, saya tanyakan kepada Jibril. Jibril bertanya kepada Allah. Demikian dicontohkan kepada kita bahwa ilmu itu dengan belajar, bukan fatwa-fatwa sendiri. Nah, padahal dengan kecerdasan mereka tidak berfatwa sendiri. Gurunya Nabi Jibril. Siapa kita? Kok Nabi saja ada guru, lalu kita nggak ada guru? Kita baca-baca sendiri lalu memfatwakan sendiri hukum. Siapa kita, pertanyaannya. Itu ya. Jadi mereka semua fatanah, cerdas. Mustahil bagi mereka juga berbohong. Tidak ada nabi yang bohong. Jadi nggak benar jika ada orang bilang bahwa Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Salah paham itu. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong. Semua nabi tidak pernah berbohong. Gak boleh mensifati Nabi dengan sifat bohong. Berarti jika orang mensifati Nabi dengan bohong, ini adalah sifat kekurangan bagi Nabi. Tidak layak bagi Nabi. Makanya hati-hati. Bohong tidak ada pada Nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong. Kalau dikatakan 3 kali Nabi Ibrahim berbohong, enggak, itu salah. Karena Nabi Ibrahim ketika ditanyakan oleh kafir Quraisy, ketika di kaumnya itu meminta Nabi Ibrahim untuk bersama-sama menyembah
sesembahan yang kufur itu. Nabi berkata bahwa menolaknya dengan cara tidak ingin bersama dengan bahwa ini sakim, bahwa beliau itu memang kalau sakit itu bukan bohong bahwa beliau pura-pura sakit, bukan. Sakit saja dalam bahasa kita. Sakit nggak semua sakit, tapi ada yang sakit hati, sakit otak, misalkan melihat pengingkaran misalkan, boleh jadi. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong bahwa sesungguhnya nggak sakit tapi mengatakan sakit. Jadi bahasa Nabi menggunakan, misalkan dikatakan bahwa ini sakim, bahwa beliau itu tidak sakit. Kalau ada bahasa Aceh itu sakit utak misalkan, dalam ungkapan yang paling tepat misalkan, ungkapan yang nggak enak untuk mengatakan bahwa bukan sakit badan sesungguhnya, tapi nggak setuju gitu, nggak mau, diibaratkan dengan sakit misalkan. Kemudian ketika beliau misalkan ditanya, siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini? Beliau bukan berbohong bahwa bukan beliau, nggak menjawab bukan saya. Seandainya beliau berkata bukan saya, itu baru bohong. Namun beliau berkata tanyakan kepada yang lebih besar. Nah, ketika beliau berkata tanyakan kepada yang lebih besar, lalu mereka berkata, mana mungkin patung bisa bicara? Gitu. Tinggal beliau balik, kok disembah lalu? Gitu. Jadi di sini Nabi Ibrahim ketika menyampaikan bahwa tanyakan kepada yang lebih besar, kan nggak berkata, karena bohong itu kan berkata dengan sesuatu yang bukan kenyataannya. Beliau tidak berkata bukan saya. Kalau dikatakan bukan saya itu baru berbohong. Tapi beliau nggak mengatakan bukan saya, tanyakan kepada yang lebih gede. Itu cara menegakkan hujah agar mati kutu sih kafir Quraisy kafir penentang tadi, kaumnya Nabi Ibrahim. Itu ya. Jadi di antara mereka tidak ada yang berbohong. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong. Tidak juga ketika beliau sedang berjalan dengan istrinya, ketika ditanyakan oleh raja nggak jelas, raja zalim itu, ditanya ini siapa? Beliau berkata hadhihi ukhti, disimpan di hatinya fillah. Ini adalah saudaraku seiman. Istri kan saudara seiman pada hakikatnya. Beliau menjawab, ini saudaraku seiman. Karena ada kecenderungan si raja ini sangat suka pada istri orang, apalagi Sayyidah Sarah itu sangat cantik. Dia sangat suka. Dia ingin menyentuh Sarah, nggak bisa. Tangannya kaku, beberapa kali kaku. Diulang lagi, kaku lagi. Lalu diminta untuk berdoa supaya dia lepas. Pada akhirnya dia tidak lagi menyentuh Sayyidah Sarah dan dihadiahkan seorang budak kepada Nabi Ibrahim bernama Hajar. Itu. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berkhianat. Tidak juga mereka itu jatuh ke dalam perkara bebal, tidak bodoh, tidak bebal. Tidak ada sifat-sifat safih yang sifat-sifat rendahan, nggak ada pada mereka. Kemudian tidak juga pada mereka itu pengecut. Pengecut tidak ada pada Nabi. Nabi itu semuanya pemberani. Berani menegakkan hujah kepada para orang-orang kafir penentang. Nggak pengecut mereka. Berani para Nabi, misalkan ketika di medan perang tidak gentar dengan musuh, gitu. Nabi berani. Sehingga para sahabat berkata ketika sedang berkecamuknya perang, Rasul Nabi kita Nabi Muhammad menjadi seolah-olah menjadi tempat berlindungnya para sahabat. Nabi kita kan kita tahu diberikan oleh Allah kekuatannya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan oleh Allah 40 laki-laki biasa. Itu ya. 40 kekuatan laki-laki diberikan kepada satu orang Nabi Muhammad. Makanya yang lainnya ketika berkecamuk perang menjadi yang berlindung di balik Nabi gitu. Begitu hebatnya, begitu pemberaninya Nabi kita Nabi Muhammad. Gitu ya. Dan juga semua perkara yang munafir yang menjauhkan orang dari menerima dakwah.
Di antaranya apa yang perkara munafir yang menjauhkan orang dari menerima dakwah, itu mustahil terjadi pada Nabi. Adalah seperti penyakit-penyakit yang menjijikkan. Seperti yang dikatakan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak mengalami penyakit yang menjijikkan sebagaimana dituduhkan. Nabi Ayub tidak pernah kena penyakit berulat. Itu kan menjijikkan. Coba kita bayangkan jika ada seseorang badannya itu berulat. Apa kita nggak pergi, nggak jijik? Kita akan lari tentunya. Maka Nabi tidak ada yang seperti itu. Tidak ada Nabi yang berulat. Benar Nabi Ayub sakit sampai 18 tahun. Sampai memerah di bawah kulitnya. Itu sampai kurus badan beliau. Lama sakitnya tapi tidak berulat. Sampai-sampai dibilang sebagian, ini hati-hati. Ini cerita bohong ternyata masuk ke kita. Sampai di cerita-cerita anak-anak itu udah masuk. Bahwa dikatakan Nabi Ayub itu mengalami penyakit yang sakitnya itu badannya berulat. Na'udzubillah, sampai ada yang bilang bahwa sebagian tinggal jantungnya saja. Itu katanya. Tinggal mulut, tinggal lidah dan jantungnya. Bagaimana bisa seorang tinggal lidah dan jantungnya? Bagaimana tampaknya? Bagaimana sangat mengerikan bila kita lihat. Orang akan berlari. Tidak demikian ternyata. Jadi Nabi Ayub benar sakit sampai 18 tahun tapi tidak sampai berulat. Itu yang perlu kita pahami. Hati-hati dengan cerita bohong ini. Ya, tidak sampai berulat Nabi Ayub. Bahkan setelah sakit itu dikatakan oleh istrinya, berdoalah wahai Nabi Ayub untuk kesembuhanmu, karena engkau seorang nabi, pasti dikabulkan oleh Allah. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu. Saya malu pada Allah, berapa banyak nikmatlah Allah berikan kepada kita. Namun Allah kehendaki ketika beliau sedang pergi buang hajat diantarkan oleh istrinya, lalu keluarlah mata air, yang dari mata air itu beliau mandi. Akhirnya sembuh penyakitnya, menjadi muda belia kembali, ganteng kembali. Istrinya yang mengantarkan, begitu keluar Nabi Ayub sampai tidak mengenal lagi. Ditanyakan, wahai engkau yang sangat yang tampilannya itu sangat bagus, tampan. Siapa Anda? Apakah Anda melihat suamiku tadi masuk ke itu ke tempat buang hajat itu? Lalu dikatakan, aku Ayub. Ternyata sudah berubah. Ketika muda, dibilang ketika muda seperti engkau. Memang Nabi Ayub ternyata sudah berubah karena setelah mandi dari air mata air yang telah Allah ciptakan tadi, untuk Allah kehendaki untuk kesembuhan Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub tidak sampai berulat. Benar sakit tapi tidak berulat. Ini cerita bohong. Dan cerita-cerita bohong yang lainnya mungkin ke depan akan kita ceritakan kembali, termasuk yang terjadi pada Nabi Yusuf, terjadi pada Nabi Daud, nanti akan kita sampaikan kembali insya Allah dalam Senin pekan depan insya Allah.